Izin bergabung, Pak. Izin Pak, suara nggak ada Pak. Oke. Sudah jelas dengar ya? Siap. Oke, makasih.
Jadi kita masuk ke jurnalnya Pak Iwan ya. Jurnalnya ada 3. Ini bisa kita lihat bersama-sama di sini. International Journal of Science and Research (IJSR) India Online. Jadi buat info aja buat teman-teman, biasanya jurnal yang dari India itu termasuk jurnal abal-abal atau jurnal yang tidak bisa dipegang untuk tulisannya, karena dia hanya mencari uang. Di sini mencari uang, apapun dipublikasikan, kadang tidak diedit, kadang tidak direview. Nah, ini jurnal dari India, harus lebih berhati-hati. Kalau teman-teman mendapatkan jurnal dari India, harus di browsing benar, ini publishernya ada apa tidak. Tapi nggak apa-apa, ini untuk informasi aja, kalau India seperti itu. Jadi, syarat untuk S2 kan harus publikasi online. Kadang beberapa orang tidak bertanggung jawab ya, dia publis sesuatu di publisher yang abal-abal, plagiator, publisher yang tidak bertanggung jawab untuk publis sesuatu yang bersifat ilmiah. Nah, kebanyakan sih di India. Ini kita bahas the influence of reliation, safety, and healthy work-to-work productivity employee at PT PLN. Jadi kira-kiranya adalah pengaruh keamanan dan kesehatan saat bekerja di produktivitas karyawan di PT PLN ya. Kemudian kita lihat ini penulisnya adalah mahasiswa Magister Manajemen Bisnis di UPI Bandung. Jadi dia lebih ke manajerialnya ya, manajerialnya karena ada di manajemen, perspektifnya pastilah di manajemennya. Manajemen apa? Manajemen tentang safety dan healthy. Oke, bisa kita bahas ya. Untuk abstraknya bisa kita baca di sini. Kecelakaan kerja, oke. Di PT Multi Unggul Sinergi. Kemudian kita lihat ini background-nya PLN adalah, nah, kalau jurnal internasional tidak mungkin ada membahas background seperti ini. Pasti langsung to the point. Ini contohnya seperti ini ya, kalau publisher abal-abal atau publisher plagiator pasti seperti ini, tidak ada edit, tidak ada review. Jadi seperti ini, background PLN dimasukkan, sebenarnya nggak perlu kan. Nggak apa-apa, kita masuk aja. Ini kita lihat di sini. Nah, ini sejarahnya tentang PT PLN. Sebenarnya nggak perlu ya, kalau dia membahas dengan judul ini, pengaruh keamanan dan kesehatan, nggak perlu kita menuliskan background seperti ini, kurang perlu. Nanti akan hanya menambah halaman aja dan menambah pembahasan. Kemudian kita lihat di hipotesis. Hipotesisnya juga kurang fokus, sangat umum ini analisisnya. Kemudian kita lihat ini ada AIM, desain, identifikasi problem. Kita lihat identifikasi problemnya seperti apa. Identifikasi problemnya hanya berdasarkan teori ya, bukan riset.
atau penelitian yang dilakukan, karena di sini tidak ada tanggal, tidak ada problem, tetapi semua hanya berupa teori. Apakah boleh, Pak? Boleh. Jadi di sini kita belajar untuk mereview jurnal. Apapun jurnal itu bisa kita kembangkan sendiri, bisa kita jelaskan menurut bahasa kita. Kita kasih kelemahannya seperti apa dan solusinya seperti apa untuk jurnal yang kita review, bisa dituliskan di tugas nanti. Kemudian work environment, working tool and material, how to do the job, frameworknya ini batasannya, kemudian related to self-improvement, ini dia menjelaskan tentang knowledge, skill, disiplin, metode determination data. Oke, dia ngasih data sampling nih, sampling dengan populasi, kemudian data error juga dia masukkan, cuman ini data dari mana kurang jelas, tetapi kalau udah ada matematisnya gini, oke lah, sepertinya ada perhitungannya. Tabel pertama, hasil dari variabel data processing of occupational safety and health. Tabel kedua, hasil dari variabel data processing of employee productivity. Jadi perbandingan tabel ya antara safety dan healthy, kemudian ini produktivitas pekerja. Boleh, bila nanti ini dijadikan review, bisa dibahas di sisi ininya. Boleh. Kemudian analisis dia menggunakan formulasi ini. Poin ke-15, test of hypothesis. Potensial impact, kita baca di sini. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Kemudian 17 ini, managerial impact, bisa kita baca. Oh, untuk menyiapkan hal-hal yang harus ditingkatkan. Oke. Jurnal pertama sudah kita bahas. Kita buka jurnal kedua. Nah, kalau di sini judulnya adalah review artikel, jadi dia mengumpulkan dari beberapa jurnal untuk dia review. Biasanya tidak ada hasil laborat, hasil penelitian secara fisik ya, tapi dia mengumpulkan banyak data. Ini bisa kita lihat di sini, occupational safety and health in construction, review of application and trend. Kira-kiranya adalah tinjauan aplikasi dan tren pada kesehatan kerja. Di sini bisa kita lihat juga para penulis adalah di teknik sipil, kemudian yang ketiga ini construction engineering and civil engineering project. Jadi lebih ke
teknik sipil ya. Lebih ke teknik sipil, kemudian kita bisa lihat di sini, kita percepat aja ya. Dia menggunakan metodologi ini, bisa dibaca. Nah, dia menjelaskan dengan gambar. Di sini gambar tidak sekedar gambar ya, tapi ada datanya. Ini bisa kita baca judulnya. Oke, hasilnya dia tuliskan di bibliographic analysis. Oke. Seperti ini hasilnya. Dia mengumpulkan dari beberapa jurnal dari tahun sekian sampai sekian, totalnya sekian. Dia mereview tentang kecelakaan kerjanya. Kemudian select artikel per topik. Ya, di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa penulis dari Indonesia nih, ada Santoso 2013, ini juga dijadikan dasar dia untuk menulis. Jadi kita harus percaya diri ya kalau mau menulis, bahkan kita pun bisa dijadikan dasar atau disitasi oleh penulis lain. Ini lebih ke sipil, apakah boleh? Boleh. Jika bisa dijelaskan dengan bahasa sendiri, lebih bagus. Oke. Oke, kemudian kita bahas yang terakhir ya, punya Pak Iwan. Oke, untuk yang ketiga yang punya Pak Iwan ini Machine Learning in Occupational Safety and Health Protocol for Systematic Review. Oke. Kira-kiranya adalah pembelajaran mesin learning ya, dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Dan dia membangun protokol untuk tinjauan sistematisnya. Judulnya kok belibet, Pak? Ya, coba kita lihat siapa sih yang nulis, kemudian background-nya apa sih, kok kita baca belibet atau kita nggak paham. Oke, kita coba baca di sini. Penulisnya adalah di bidang transport dan aeronautik, Faculty of Engineering, University of Porto, Portugal. Oke, kemudian kita lihat lagi apakah ada jurusan-jurusan yang lain. Laboratory for Energy, Transport, and Aeronautic. Ini lebih ke energi dan transport. Kita lihat di sini. Nah, ini sepertinya lebih ke artificial intelligence ya, Pak Iwan ya. Dia bahasnya memang tentang safety dan health, tapi dia dari sisi sensor. Ini dia membahas sensor, artificial intelligence, ini dia membahas protokol pada komputer. Mohon izin, Pak. Untuk gambarnya belum muncul, Pak. Oke. Terima kasih, sudah dikoreksi sebentar.
Apakah sudah? Siap, sudah Pak. Oke, terima kasih ya Mas. Jadi di sini kita membahas bersama-sama jurnal siapapun itu kita review bersama-sama. Review secara singkat ya. Di sini untuk gambaran, sekali lagi untuk bekal, untuk tahapan ke depan. Jadi ini tadi saya ulang sedikit, judulnya kok belibet Pak. Machine Learning in Occupational Safety and Health Protocol for a Systematic Review. Ternyata di sini kita lihat dia di jurusan aeronautics, di energi dan transport. Kemudian kita lihat di keyword-nya dia lebih ke artificial intelligence. Itu kecerdasan buatan. Kemudian sensor, prediction, intelligent decision support system, kemudian protokol pada sistem komputer, kemudian systematic review. Jadi ini sangat teknis sekali. Apakah boleh direview? Boleh. Tetapi di sini saya menjelaskan bahwa dia membahas tentang environment dan safety, tetapi dari sisi sensor ya. Di sini aja dia lihat di abstraknya dia menjelaskan tentang industri 4.0. Di sini bisa dibaca. Kita baca sekilas ya untuk background-nya. Ini di sini bisa kita baca beberapa paragraf di depan. Nah, dia menjelaskan kalau para peneliti dewasa ini di bidang fisika, kimia, biologi, ergonomi, semuanya menggunakan teknologi industri 4.0. Jelas, ini tentang komputer. Oke, kemudian kita lihat di sini research question. Kita baca sekilas. Nah, di sini peneliti menjelaskan tentang systematic review tentang protokol dan sensor. Nah, di sini dia menjelaskan tentang machine learning and mungkin ada yang paham ya, N atau or atau N. Ini di sini tentang programming. Sebenarnya menarik kalau kita paham ya. Siapa pernah mempelajari Pak waktu SMK? Oke, nah itu cocok tuh. Tapi ini kan punyanya Pak Iwan ya, punya Pak Iwan. Kalau Pak Iwan tertarik, nggak apa-apa. Oke, jadi udah selesai ya, punya Pak Iwan. Sudah kita review. Kemudian yang terakhir, Mas Adian ya, Adian yang izin ya, belum bisa masuk. Nggak apa-apa, kita review juga. Nanti bisa dia lihat di record. Ini juga pembelajaran buat teman-teman semua. Jadi satu jurnal bisa kita bahas bersama-sama. Kemudian jika nanti ada ide-ide ya lebih bagus ya. Ide-ide ke depan itu memang dari membaca. Oke, ini jurnal yang pertama adalah Designing an International Industrial Hygiene Database of Exposure Among Workers in the Asphalt Industry. Oke, kira-kiranya adalah dia tentang merancang basis data higiene industri di pekerja di jalan ya, di aspal. Kemudian kita lihat background penulisnya di sini Environment and Occupational Health Group Wageningen, oh ini Belanda. Oke. Kemudian Environment Council Epidemiology International of Research on Cancer, Prancis. Oke. Jadi penulis pertama adalah lingkungan dan kesehatan, kemudian lingkungan dan kanker,
epidemiologi. Epidemiologi itu lebih ke kesehatan. Kemudian kita lihat lagi database developer and consultant. Oke, jadi ini peneliti bareng-bareng nih, gabungan dari beberapa negara, dari beberapa disiplin ilmu, dari lingkungan kesehatan dan di bidang kanker ya, di bidang kanker. Membahas tentang desain pekerja ya, pekerja di industri aspal. Ini menarik. Punya Mas Adian ya, punya Mas Adian. Introduction-nya ini bisa kita bahas, kita baca sekilas. Jadi background-nya ini adalah meneliti tentang studi kanker di pekerja jalanan di Eropa. Ini sangat menarik ya. Kita lihat juga ini step 1, survei identity and general information. Jadi kita pelajari bersama-sama untuk membuat suatu penelitian. Yang pertama akan dilakukan survei, sama, sistemnya ini sama. Kemudian yang kedua, sampling and analytical method, SAM. Kemudian kita ambil sampling, analitiknya, kemudian step ketiga, sample information. Contoh ya, informasi yang dibikin sampel. Sama, saat Anda besok skripsi, sama, seperti ini stepnya. Kemudian step kedua diturunkan ke sini, kita baca survei tentang debu. Kemudian yang step ketiga, turunkan, kita baca kelas pekerjaan ya. Oke, ini judulnya adalah di sini hubungan antara variabel di atas yang sudah dia jelaskan di sini tentang debu dan tentang kelas pekerjaan. Jadi, dia akan menjelaskan tentang kelasnya seperti apa di sini. Oke, kita lihat sekilas di sini. Job kelasnya adalah road paving, asphalt mixing. Nah, ini teknik sipil ya, masuknya ya. Ingat lagi di atas, ini background-nya siapa yang menuliskan lingkungan dan kesehatan. Oke, berarti nggak terlalu teknik sipil ini. Nah, ini buat teman-teman bisa lihat ya, bisa dipelajari. Jadi dia klasifikasikan penelitian ini penelitian lapangan namanya. Jadi pertama dia tentukan di road paving, di jalan paving. Kemudian dia pelajarin ini job kelasnya seperti apa, kemudian contoh pekerjaan seperti apa dia kumpulkan. Kemudian ini ada aspal mixing, jadi pencampur aspal. Kemudian di sini ada waterproofing and roofing. Pekerja itu ya di atap ya. Kemudian building construction, ground construction, dan lain-lain. Oke. Hasilnya di sini bisa kita baca 1-2 kalimat, bisa dibaca di sini. Dia membahas tentang tingkat debu ya. Debu di sini artinya tingkat polusi yang mau dia jelaskan. Kemudian di sini dia menjelaskan tentang sampling, alasan sampling, strategi, durasi, lama, dan lain-lain. Di sini lihat di tabel. Oke. Oke, ini bisa
lanjutkan, Mas Adian. Kemudian tinggal 2 lagi ya, kita percepat aja nih. Nah, ini jurnalnya sumbernya sama kayak Mas Rafdi ya, ini bagus nih dari Elsevier. Elsevier itu salah satu jurnal yang terbaik, publisher terbaik. Jadi untuk masuk ke sana itu bisa reviewnya bisa memakan waktu beberapa bulan bahkan, atau bahkan beberapa tahun. Kita bahas aja, kita singkat. Oxidative potential of aerosol metal working fluid in occupational setting. Kira-kiranya adalah potensi oksida dengan cairan logam menggunakan aerosol. Oke. Kita lihat di sini background penulisnya. Jadi background itu bisa kita lihat dan kita sesuaikan dengan minat kita. Misal kita minatnya di fisika, kimia, atau di biologi, bisa kita pilah-pilah sendiri ya, Bapak-Bapak. Di sini bisa kita lihat di jurnal ini, siapa penulisnya dengan background-nya. Yang pertama, kita baca di sini, kesehatan lingkungan. Oke, dari Swiss. Kemudian yang B, kesehatan masyarakat ya, dari Thailand. Kemudian yang C, ahli racun dan cuaca dari Prancis. Kemudian yang D, teknik proses ya, proses engineering. Ini jurusan yang bagus nih di industri. Kemudian yang E, manajemen penelitian. Ini juga kumpulan dari beberapa orang hebat ya, di sini di bidangnya masing-masing menuliskan tentang paper ini. Kita lihat di sini keyword-nya oksidatif potensial, metal working fluida, organic carbon, occupational exposure, ferrous arrangetional assay. Ini sangat-sangat eksperimental ya. Kalau jurnal seperti ini sangat dalam pasti. Kita mereviewnya juga lebih enak. Tapi ya memang apa namanya, kedalamannya sangat dalam ini. Sekilas kita lihat seperti itu ya. Oke, kita lihat sekilas. Introduction. Kita baca di sini di beberapa kalimat awal. Jadi dia menjelaskan tentang industri metal ya. Industri metal ini terdiri dari prosesnya, dari grinding, cutting, turning. Dia membahas tentang industri metal. Tepatnya di mana? Sepertinya ini di Eropa. Nah, ini kalau biru-biru ini dia jadi penelitiannya berdasarkan jurnal orang lain. Kalau biru-biru ini adalah sitasi, artinya kita menuliskan dari paper atau peneliti sebelumnya, seperti ini. Mungkin bisa dipahamin ya. Kemudian poin 2 adalah masuk ke material dan metodologi. Materialnya ini disebutkan. Kemudian yang kedua, titik 2, recruitment and description of the company, menjelaskan tentang perusahaan tersebut, field study, topik pembelajarannya di seperti apa, ini dia jelaskan di sini. Ini sangat komprehensif ini. Kemudian analisis, membahas tentang
analisisnya. Yang pertama adalah karbon organik, yang kedua oksidatif potensial, yang ketiga parameter yang lain. Ya, jadi di sini parameter yang lain, di atas dia menyebutkan 2 parameter. Parameter yang lain ini disebutkan juga untuk membahas sesuatu biar tidak terjadi bias. Penelitian yang komprehensif itu memang seperti ini. Kemudian dia membahas analisis secara statistik. Hasilnya dia tuliskan di sini, OP metode validasi, kemudian MWF characterization. Ini bahasanya agak susah nih, harus dibaca ya. Kalau dibaca pasti nanti paham. Oke, ini data grafis, informasi grafisnya cukup jelas di sini. Digoreng dadakan di mobil, halo. Oke, ini bagus. Jurnal dari Elsevier bagus. Kemudian kita bahas jurnal yang terakhir, punya Mas Adian. Oke, kita bahas singkat aja. Publishernya Taylor and Francis. Ini juga publisher bagus, punya tulisan-tulisan bagus di sini. Kemudian penulisnya bisa kita lihat di sini dari mana. Oke. Dari higiene industri ya, dan lingkungan, higiene industri dan lingkungan. Ini judulnya adalah Center for the Polyurethane Industry Summary of Unpublished Industrial Hygiene Studies Related to the Evaluation of Emission of Spray Polyurethane Foam Insulation. Jadi kira-kiranya adalah membahas tentang foam ya. Ini di industri kebersihan, dia membahas tentang kebersihan atau higienisnya foam di suatu industri. Kita lihat lagi di sini Richard Dewood. Background-nya Pusat Polyurethane Industry Summary of Unpublished Hygiene Study Evaluation from Insulation Data. Nah, sepertinya dia bukan dari institusi, tetapi dia dari pusat studi, bisa LSM, bisa juga dia dari pusat penelitian AX, penelitian yang dibentuk suatu pemerintah atau perusahaan. Jadi bisa juga menulis suatu jurnal, bisa juga kita review jurnal seperti ini. Tapi dia tidak menjelaskan background-nya dia apa ya, di departemen apa, jadi kita agak bingung. Memang harus dibaca dari awal sampai akhir. Mungkin Mas Adian nanti yang bisa membacanya. Kalau sekilas kita lihat tidak ada data-data empiris ya, tidak ada data-data laborat. Jadi mungkin dia menggunakan data-data yang sudah ada dari beberapa sumber atau penelitian sebelumnya untuk dituliskan kembali. Oke, itu nggak apa-apa.
digoreng darahkan di mobil. Oke. Sekian review jurnal ya, semua dari teman-teman mahasiswa sudah kita bahas satu persatu secara singkat. Itu sudah ada gambaran ya, tadi untuk Pak Iwan, Pak Marwan bisa memilih jurnal. Tadi ada beberapa jurnal yang sangat medis ya, kalau sangat medis mungkin kita akan kesusahan. Apakah tidak boleh Pak? Boleh. Tapi saya di situ hanya menyarankan kalau terlalu medis, nanti parameternya juga sangat medis. Itu mungkin untuk teman-teman di jurusan lain, di jurusan kedokteran atau medikal, mungkin lebih tepat ya. Kalau kita di higiene industri lebih ke industrinya, safety-nya industri, kemudian parameter-parameternya lebih ke parameter industri. Jadi mungkin bisa dipilih, tidak ada yang salah, semua jurnal tidak ada yang salah. Kemudian dari publisher, beberapa seperti yang punya Mas Rafdi dan teman-teman tuh ada yang dari Elsevier itu jelas itu jurnal yang grade-nya grade 1. Jadi bisa dipastikan itu reviewnya udah lama dan bobotnya juga lebih berbobot ya, karena itu dari Elsevier. Kemudian jurnal yang lain seperti apa Pak? Tidak apa-apa. Jadi syaratnya kan saya kan hanya jurnal internasional untuk melatih kita mensitasi, melatih kita untuk membaca tulisan orang ya, di situ tulisan orang dalam bahasa Inggris, kemudian kita tuliskan lagi dalam bahasa Indonesia dengan pemahaman kita sendiri. Kemudian di akhir tulisan nanti bisa dikasih apa namanya tambahan atau masukan untuk tulisan ini adalah seperti ini. Kemudian ini tugas besar ya, artinya ini untuk membantu nilai teman-teman. Saya harapkan nilainya bisa baik semua. Jadi saya harapkan teman-teman mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti ini tugasnya dibikin paper, kemudian nanti kita jelaskan presentasi singkat saja. Nanti satu persatu nanti presentasi singkat tentang tulisan ini, nggak usah lama-lama. Mungkin 5 atau 10 menit, hanya mau melatih teman-teman berbicara aja, berbicara ilmiah ya. Di sini berbicara tentang apa yang teman-teman tuliskan. Jadi outputnya di sini, kecuali kita belajar tentang higiene industri, kita juga belajar tentang tulisan ilmiah, kemudian kita belajar menuliskan lagi, dan kita belajar untuk mempresentasikan. Nggak perlu PowerPoint. Kalau mau dibikin PowerPoint juga bebas. Yang penting tulisannya format biasa aja. Format tulisan di MS Word itu nggak apa-apa. Tulisan seperti itu. Nggak perlu panjang-panjang. Nggak perlu terlalu banyak. Yang penting intinya seperti apa. Kemudian masukkan tentang tulisan itu apa. Gitu aja. Mungkin bisa dimulai per minggu ini ya. Jadi minggu depan saya harapkan teman-teman sudah bisa present tentang tugas tersebut. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada diskusi yang perlu kita diskusikan. Pak Iwan, Pak Marwan, Mas Rafdi, Mas Bastian. Izin Pak, itu mengacunya ke jurnal tadi Pak? Betul Pak Iwan. Jadi mengacunya ke jurnal Pak Iwan sendiri. Tadi Pak Iwan ada 3 kan. Di situ sudah kita bahas. Semuanya boleh, tinggal dipilih 1. Jadi bukan 3 jurnal dijadikan 1, bukan ya. Karena udah beda scope dan beda penelitian. Kalau untuk skripsi memang seperti itu. Memilih 3 jurnal yang sama. Misal, Pak Iwan mau skripsi tentang listrik di industri. Jadi, Pak Iwan mengumpulkan 3 jurnal yang sesuai dengan topik yang Bapak akan tulis. Nah, itu beda lagi. Itu harus mengumpulkan 3 yang sama dan dituliskan dalam satu tulisan. Tapi kali ini beda. Ini satu tulisan aja, nggak usah 3-3-nya. Satu tulisan dipilih, kemudian satu tulisan itu aja dipahamin. Ini sih tentang apa sih? Mungkin sambil santai, sambil layah-layah, sambil istirahat bisa
sekali, 2 kali, 3 kali dibaca. Kalau hanya membaca sekali, saya yakin pemahamannya akan kurang. Jadi di sini saya minta teman-teman untuk bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya, karena kuliah ini saya bikin gampang, nggak susah. Nilai juga saya akan membantu teman-teman, nilainya juga bisa maksimal semuanya. Jadi prosesnya tolong dinikmatin aja. Seperti ini adalah mereview jurnal internasional ini. Itu bukan buat saya kok, ini juga buat teman-teman semua. Jadi kalau sudah punya jam terbang menulis seperti itu, membaca seperti itu, saya rasa di mata kuliah lain belum ada yang seperti itu ya, karena mereka mungkin konsen ke materi aja. Karena ini kan materinya saya kasih udah banyak sekali nih, jadi kita masih ada waktu untuk mengasah keahlian ya. Kalau di perkuliahan kan kayak gini termasuk mengasah keahlian di bidang lain, yaitu di review jurnal internasional. Itu nilai lebih buat teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyakan, diskusikan, atau sanggahan? Pak Iwan, sudah paham ya Pak Iwan? Oke. Pak Siap. Marwan, Pak Bastian, Mas Rafdi sudah jelas ya? Siap. Insya Allah, Pak. Bapak. Oke. Jadi mulai dikerjakan, syukur-syukur minggu depan bisa mulai present ya, apa yang ditulis. Oke, terima kasih. 86. Oke, Pak Marwan. Terima kasih atas waktunya teman-teman di kuliah Higiene Industri tanggal 17 Juni 2021. Semoga semua diberi kesehatan ya, karena Amin. COVID seperti ini. Jadi sepupu saya aja kemarin meninggal, jadi seperti nggak percaya ya, COVID ini kok nyerangnya kok masih muda, masih nggak ada, kayaknya nggak mungkin dia meninggal ya, karena kan kita nggak berpikir seperti itu, kok tiba-tiba meninggal. Jadi memang hati-hati aja, jaga kesehatan. Intinya sih menjaga imun di tubuh biar lebih prima. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Selamat Siap, siang. terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Siang.